Belanda dari kelas 81 dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi di bab 4 yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Pertama adalah daya tarik Indonesia karena negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. Kedua adalah motivasi 3G yaitu Gold, Gospel, and Glory. Gold itu artinya emas, Gospel adalah menyebarkan agama Nasrani keluar dari Eropa, dan Glory adalah kejayaan bangsa. Ketiga adalah revolusi industri yang menyebabkan adanya perahu mesin uap dan kompas yang menjadi faktor pendorong untuk menjelajahi dunia. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Pertama adalah Portugis pada tahun 1512, Antonio de Abreu dan Francisco Serrao sampai ke Maluku. Yang kedua adalah Inggris dengan EIC atau East Indian Company, dan pada tahun 1811 mereka sempat menguasai Indonesia karena maklumat oleh Belanda. Yang ketiga adalah Belanda pada tahun 1596, armada Cornelis de Houtman sampai ke pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Sejak ini ada banyak persaingan dari Belanda sendiri, maka pada tahun 1602 VOC dibuat sebagai merger untuk mencegah persaingan tidak sehat. Kondisi masyarakat pada masa penjajahan Belanda. Pengaruh monopoli dalam perdagangan, yaitu penguasaan pasar dengan VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan, yaitu rakyat hanya boleh menjual hasil buminya ke VOC. Mereka juga melakukan politik divide et impera atau politik adu domba. 13 Desember 1799, VOC bangkrut karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Dan pada tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Hindia Belanda. Kerja paksa. Gubernur Jenderal Daendels melakukan kebijakan pembangunan jalan raya pos atau jalur dari Anyer sampai Panarukan. Ribuan puluhan rakyat tidak digaji, tidak diberikan makanan, dan dipaksa untuk kerja di luar batas kemanusiaan. Ribuan mati karena kelaparan atau penyakit yang diderita. Sewa tanah. Pada awal abad 19, Inggris menguasai Indonesia, dan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles membuat kebijakan sewa tanah, yaitu rakyat dipaksa untuk menyewa tanah mereka sendiri. Namun sistem ini gagal diterapkan di Indonesia karena memiliki banyak kelemahan. Tanam paksa. Pada awal abad 20, Belanda mengalami perang di Eropa dan mengalami kerugian keuangan yang besar. Untuk mengisi kas negara, pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Namun ada banyak penyelewengan dan angka kematian rakyat Indonesia yang sangat tinggi. Sistem ini mendapatkan banyak kecaman dari orang Indonesia dan orang Belanda seperti Baron van Heuvel dan EFE Douwsdekker. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapuskan, UU Gula dan Agraria dikeluarkan, dan banyak pihak swasta yang mulai mengeksploitasi tanah jajahan. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Pada abad 16, Ternate dan Tidore mengusir Portugis di bawah pimpinan Sultan Bagulah. Perlawanan ini sukses. Pada abad 17, Aceh melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, dan Makassar melawan VOC di bawah Sultan Hasanuddin, dan Mataram melawan VOC dengan 2 serangan. Semua ini gagal. Perlawanan terhadap Hindia Belanda. Tahun 1817 ada Perang Saparua di Ambon di bawah pimpinan Patimura dan Christina Marta Tiahahu. Pada abad 19, ada Perang Padri di Sumatera Barat yang sempat berdamai dengan perjanjian pada tanggal 15 November 1825 agar Belanda bisa menangani Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Namun perjanjian ini dikhianati dan Perang Padri
dipimpin oleh salah satunya Tuanku Imam Bonjol. Kemudian ada Perang Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar dan Syed Nadin. Di abad yang sama ada Perang Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Pada tahun 1859 sampai 1905 ada Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pada tanggal 1846 sampai 1906 ada Perang Jagaraga di Bali di bawah pimpinan Raja Buleleng. Semua perlawanan ini gagal. Banyak perlawanan yang gagal karena perlawanan masih sporadis dan belum bersatu. Maka Belanda dapat menangani satu-satu dan memenangi semuanya. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Perluasan pendidikan. Pada tahun 1901, politik etis yang diusulkan oleh Mr. Van Deventer diterapkan untuk memperbaiki kondisi masyarakat, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Namun pelaksanaannya lebih menguntungkan pihak penjajah, seperti pendidikan rendah hanya untuk pegawai rendahan dan pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan anak pejabat. Dengan kaum terpelajar semakin banyak, tertanamlah pengetahuan dan nasionalisme bangsa Indonesia. Kegagalan perjuangan kedaerahan. Dulu bangsa Indonesia berjuang sendiri-sendiri dan lebih mengandalkan satu pemimpin. Dengan paham kebangsaan yang mulai tumbuh, Indonesia mulai bersatu dan berjuang bersama, yaitu perjuangan nasional. Rakyat Indonesia juga mulai merasakan kebersamaan sebagai bangsa terjajah, merasakan senasib sepenanggungan. Organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional awalnya datang dari organisasi etnis dan kedaerahan seperti Jong Java dan Jong Sumatranenbon, dan keagamaan seperti Muhammadiyah dan Perkumpulan Pemuda Kristen. Kaum wanita juga berperan aktif dalam organisasi seperti ini yang memperjuangkan emansipasi wanita. Peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Pada tahun 1905, Jepang memenangi perang dengan Rusia, menunjukkan bahwa bangsa Asia dapat mengalahkan Eropa. Dan pada abad 20 dengan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Pada 20 Mei 1908, mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai pengusul dan Dr. Sutomo sebagai ketua. Pada tahun 1911, Sarekat Islam didirikan oleh Kyai Haji Samanhudi dan Tirto Adi Suryo di Solo dengan tujuan Indonesia merdeka berasaskan Islam. Pada 25 Desember 1912, Indisch Party didirikan oleh Dos Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo merupakan partai politik pertama. Pada tahun 1908, Perhimpunan Indonesia adalah partai politik dengan tujuan Indonesia merdeka dan pemerintah bertanggung jawab. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Hatta. Pada 4 Juli 1927, Partai Nasional Indonesia dipimpin oleh Soekarno di Bandung bertujuan untuk merdeka dengan ideologi nasionalisme. Namun pada tahun 1929, tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia ditangkap dan Soekarno menulis Indonesia menggugat di dalam penjara Sukamiskin. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926, Kongres Pemuda I dilaksanakan dan berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri. Pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan dan terdapat beberapa keputusan, seperti Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, penetapan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, dan menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Tujuan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang sampai di Tarakan, Kalimantan Timur, dan perlahan melakukan berbagai pertempuran, hingga pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat. Indonesia menjadi jajahan Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang.
Jepang melakukan propaganda 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Jepang banyak menjanjikan kemudahan, namun ternyata hanya janji-janji manis saja. Pertama, Jepang membentuk organisasi-organisasi sosial seperti Gerakan 3A dan Pusat Tenaga Rakyat. Kedua, Jepang membentuk organisasi semi-militer seperti PETA, yaitu Pembela Tanah Air, untuk membantu perang. Ketiga, pengerahan Romusa, yaitu kerja paksa untuk membangun fasilitas-fasilitas. Ribuan mati kelaparan dan kekurangan gizi. Jepang juga memaksa wanita-wanita untuk menjadi jugunyanfu atau wanita penghibur. Keempat, Jepang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia untuk keperluan perang. Dan pada 20 Maret 1942, Jepang juga melarang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap kaum pergerakan. Ada yang memanfaatkan organisasi bentukan Jepang yang disebut dengan perjuangan diplomasi, ada gerakan bawah tanah yang bisa dibilang radikal atau keras dan tidak mau berkompromi dengan Jepang. Dan ada juga perlawanan bersenjata, salah satunya perlawanan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Namun perlawanan ini gagal. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perubahan pada masa kolonial barat. Pertama adalah perluasan penggunaan lahan seperti hutan dijadikan lahan pertanian dan pembangunan irigasi. Kedua adalah persebaran penduduk dan urbanisasi, seperti pembukaan perkebunan mendorong transmigrasi yaitu menyebarkan tenaga kerja murah. Belanda juga mengirim tenaga kerja dari Jawa ke Suriname di Amerika Latin. Ketiga adalah pengenalan tanaman baru. Keempat adalah penemuan tambang-tambang. 5 adalah perubahan transportasi dan komunikasi menjadi lebih modern seperti adanya kereta, jalan raya, dan saluran telepon. Keenam adalah perkembangan kegiatan ekonomi dengan adanya kegiatan ekspor, jenis pekerjaan baru, dan masyarakat mulai mengenal uang. Ketujuh adalah perubahan dalam pendidikan, yaitu adanya pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun terjadi diskriminasi pendidikan dan munculnya banyak gerakan pendidikan. 8 adalah perubahan dalam aspek politik, yaitu berubah dari kerajaan-kerajaan menjadi pemerintah kolonial, mengikuti sistem pemerintahan barat, dan adanya persatuan yang pada saat itu adalah Hindia Belanda. Terakhir adalah perubahan dalam aspek budaya, seperti peninggalan arsitektur dan teknologi bangunan khas Eropa, kebiasaan berdansa dan minum-minuman, beberapa kosakata serapan, cara berpakaian, dan penyebaran agama Kristen. Perubahan pada masa penjajahan Jepang. Pertama adalah perubahan dalam aspek geografi, kedua adalah perubahan dalam aspek ekonomi, yaitu bidang perekonomian mengalami kemunduran dengan putus hubungan dengan perdagangan dunia, memakai pakaian goni dampak kesulitan memperoleh bahan pakaian, serta angka kematian tinggi dan kemiskinan luar biasa. Ketiga adalah perubahan dalam aspek pendidikan, dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun, pengenalan budaya Jepang ke berbagai sekolah seperti Nippon Seishin, menyanyikan Kimigayo, hormat bendera, dan seikere, yaitu hormat kepada matahari. Keempat adalah perubahan dalam aspek politik, yaitu dengan propaganda Jepang berhasil memengaruhi masyarakat, organisasi pergerakan sulit untuk berkembang, adanya kelompok kolaborator dan gerakan bawah tanah, dan revolusi politik Indonesia pada saat Jepang kalah dengan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Terakhir adalah perubahan dalam aspek budaya, yaitu Jepang berusaha menjepangkan Indonesia yang menimbulkan perlawanan dari masyarakat dan berkembangnya bahasa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.